Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang menyaksikan pada pagi hari ini lewat channel Romeso TV maupun lewat Zoom Khobar Islam Academy, serta yang menyaksikan langsung lewat media sosial Romeso yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kebaikan dan memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqomah. Pada hari ini kita masih dalam suasana hari tasyrik, dan tema yang kita bahas secara singkat dulu. Saya akan muqaddimah dengan penjelasan amalan pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya, amalan pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Setelah itu nanti kami buka tanya jawab langsung. Semoga bisa dimanfaatkan dengan tanya jawab bebas, mau pertanyaan apapun, mau fikih muamalah ataupun kaitannya dengan anak muda dipersilahkan, ataupun tema yang lainnya. Ya, hari pagi ini kami buat bebas, namun kami ingin jelaskan terlebih dahulu sekitar 15-20 menit untuk amalan-amalan yang ada pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Sekarang masih dalam suasana hari tasyrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Yaumu Arafata wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik iduna alil Islam, iduna alal Islam wa ya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Nahar, hari Idul Adha, dan hari Tasyrik itu adalah hari besar kita, hari raya kita, yaitu orang-orang Islam. Hari tersebut adalah hari kita itu makan dan hari kita itu minum. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dari Zulhijjah. Kata Imam Nawawi lagi, disebut hari tasyrik karena tasyrik itu berarti mendendeng atau menjemur daging. Menjemur daging kurban di terik matahari. Dalam hadis disebutkan hari tasyrik adalah hari untuk memperbanyak zikir, yaitu takbir dan lainnya. Karena daging-daging dulu dijemur, didendeng atau dikeringkan pada hari-hari tasyrik, karena kan sudah disembelih pada Idul Adha kemudian dikeringkan, dan tasyrik itu artinya menjemur seperti tadi. Maka punya kaitan hari tasyrik ini dengan aktivitas yang terjadi pada hari tersebut. Nah, ini bahasanya kami ambil dari buku ini ya. Ini sudah ada dalam bentuk buku, namun buku saku. Tapi kalau ada yang mau mendownload secara gratis bisa di website rumaiso.com, cari di sebelah widget sebelah kanan itu ada downloadan, nanti diklik saja download buku Amalan Awal Dzulhijjah hingga hari tasyrik. Amalan Awal Dzulhijjah hingga hari tasyrik. Nah, anjuran tidak makan sebelum sholat Idul Adha bagi yang punya kurban. Nah, ini terdapat perselisihan pendapat intinya di antara para ulama ya. Terus tidak boleh berpuasa pada Idul Adha dan hari tasyrik. Di halaman 51 disebutkan tidak boleh berpuasa pada Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi ini hari Sabtu ya. Sabtu, Ahad,
Senin. Nah, ini biasanya ini ada yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Di hari Seninnya dia tidak boleh puasa. Walaupun juga tanggal 15 nanti, tanggal 13 nantinya itu Ayyamul Bid. Tidak diperkenankan juga untuk puasa. Ya, ketika itu Ayyamul Bid tidak boleh juga puasa. Jadi hari Senin maupun Ayyamul Bidnya pas tanggal 13-nya itu tidak boleh puasa. Karena masih hari apa? Hari Tasyrik. Coba lihat hadis berikut ini. Dari bekas budak Ibnu Azhar. Dia mengatakan bahwa dia pernah menghadiri sholat Id bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun mengatakan, "Hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamiha yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akharu ta'kuluna fi min nusukikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hari ini adalah hari, atau kata Umar radhiyallahu anhu, dua hari ini adalah hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk berpuasa di dalamnya. Larang untuk berpuasa di dalamnya, yaitu Idul Fitri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian selama sebulan. Kemudian begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha, di mana kalian mesti memakan hasil sembelian kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kalau ada hari yang kita itu disuruh berbuka. Ada hari yang kita disuruh nikmati makanan. Maka jangan paksakan diri untuk puasa. Sehingga puasa juga dari sini kita ambil kesimpulan, ambillah aturan. Ambillah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kata Umar tadi. Abu Sa'id Al-Khudri juga mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini yaumil fitri wa yaumin nahri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kaum muslimin telah bersepakat berijma dan berpuasa pada dua hari tadi, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana nukilan ijma ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj As-Syarah Muslim, dalam Syarah Sahih Muslim, mengatakan hari-hari tasyrik adalah hari setelah Idul Adha yang tadi kita sebut ya. Maka ketika itu hari tasyrik ini memiliki kesamaan waktu pelaksanaan penyembelihan kurban, diharamkannya puasa dan dianjurkan untuk bertakbir ketika itu. Takbir yang dimaksud di sini nanti takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan dengan waktu sholat. Jadi setiap ba'da sholat kita mengucapkan takbir dengan jumlah bilangan yang terserah, sama seperti kita ucapkan ketika takbir Idul Fitri. Terus Imam Malik, Al-Auza'i, Ishaq dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa boleh berpuasa pada hari tasyrik untuk orang yang haji tamattu jika ia tidak memiliki al-hadiyu, sembelian kurban. Karena yang tidak memiliki al-hadiyu dia disuruh puasa. Nah, ini khusus untuk yang berhaji. Kalau tidak memiliki al-hadiyu, kurban yang dikaitkan dengan proses haji, dan itu cuma dilakukan di sekitar Mekah sana. Namun selain mereka tidak dibolehkan untuk berpuasa. Ya, selain mereka tidak dibolehkan untuk puasa. Nah, sekarang yang jadi problem itu kalau puasa tasyrik. Puasa hari tasyrik tapi Ayyamul Bidnya ada, yaitu tanggal 13. Karena Ayyamul Bidnya itu kan tanggal 13, 14, 15. Saya ulang ya. 13, 14, 15. Nah, sekarang puasa tanggal 13-nya kan tidak boleh tadi karena hari tasyrik. Maka bagaimana mau puasa Ayyamul Bid pada bulan Dzulhijjah? Berarti kita hanya bisa pada tanggal 14, 15 saja. 14, 15 berarti besok Selasa dan Rabu. Tanggal 13-nya gimana? Masih hari Senin. Hari Senin masih hari tasyrik. Nah, maka di sini ada pernyataan dari para ulama di antara yang kami nukil di halaman 54, 55 dari buku ini ya. Yaitu puasa pada hari tasyrik diharamkan, tetap diharamkan kecuali bagi jamaah haji yang tidak punya hadiyu.
maka ia boleh berpuasa 3 hari pada masa haji. Jika mampu, jemaah haji tersebut berpuasa sebelum hari Idul Adha. Jika tidak bisa saat itu, maka tidak mengapa berpuasa pada hari tasyrik. Untuk jemaah haji saja. Nah, selain itu berarti tetap puasanya tidak boleh dilakukan pada hari tasyrik. Kalau gitu tanggal 13-nya gimana Ustaz? Nah, sekarang puasa tanggal 14, 15. Terus tanggal 13-nya diganti hari yang lainnya untuk puasa. Selasa, Rabu puasa. Mau lanjutkan Kamis sekalian tuh. 14, 15, 16. Nomor 16 ini tidak disebut lagi Ayyamul Bid. Karena Ayyamul Bid kan sudah ada ketentuan 13, 14, 15. Namun dia dapat pahala puasa. Karena ada anjuran, tetap ada anjuran puasa 3 hari setiap bulannya. Minimal 3 hari setiap bulannya. Seperti wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disuruh puasa, ya jangan Abu Hurairah itu tinggalkan puasa 3 hari setiap bulannya. Nah, jadi perlu diingat aturan ini. Kadang orang terlalu semangat untuk ibadah, yang waktu terlarang untuk puasa saja dia tetap mau nekat untuk puasa. Ini biasanya lalai ketika hari tasyrik ini. Jadi intinya hari tasyrik pokoknya tidak boleh puasa. Kita masih punya waktu untuk menikmati daging kurban, menikmati hasil kurban. Gunakan itu, mumpung dibebasin. Maka besok Senin misalnya bertepatan, ada yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis atau kebiasaan puasa Ayyamul Bid, jangan puasa saat itu. Idul Adha dan hari tasyrik juga punya keutamaan, disebut hari yang mulia. Disebutkan oleh Nabi SAW, inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala yaitu hari Nahar, Idul Adha dan Yaumul Qar. Hari Al-Qar yaitu hari tasyrik. Disebut hari tasyrik Yaumul Qar karena pada saat itu orang yang berhaji berdiam di Mina. Di saat ini ada 1.000 orang yang berhaji di tanah suci sana. Mereka saat ini berada posisinya di Mina. Sejak kemarin tanggal 10 mereka setelah lepas dari Arafah kemudian ke Musdalifah, kemudian lempar jumroh Aqobah. Kemudian tanggal 11 dan 12 ini, atau ada yang ingin lanjutkan sampai nafar tsani di tanggal 13, mereka ketika itu ya mabit di Mina sekaligus lempar 3 jumroh, Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah. Jadi hari tasyrik yang terbaik adalah hari tasyrik yang pertama, itu kata para ulama. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Hari tasyrik yang terbaik yaitu tanggal 11 ini. Kemudian hari tasyrik yang berikutnya lagi yaitu tanggal 12-nya, baru berikutnya lagi tanggal 13. Di halaman 57 di sini kami sebutkan Idul Adha dan hari tasyrik itu hari bersenang-senang untuk menyantap makanan. Ya, hari bersenang-senang untuk menyantap makanan. Saya yakin para pemirsa juga masih punya daging yang banyak. Ya. Ada yang belum jadikan rendang, ada yang belum jadikan menu ini, ada yang belum jadikan menu itu gitu ya. Anak-anak, suami di rumah juga masih menanti seperti itu. Makanya tepat seperti yang Nabi SAW katakan, hari itu yaitu hari tasyrik adalah hari ya, orang itu makan, waktunya dia makan, waktunya dia minum. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari kita itu makan dan hari ketika itu kita minum. Atau juga dalam lafaz lainnya disebut ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin. Hari Mina yaitu 11, 12, 13 tadi, yaitu hari tasyrik sama dengan kita sebut dengan hari tasyrik. Ya. Adalah hari menikmati makanan dan minuman. Yang disebut hari Mina di sini karena ya, di dalam ayat disebutkan saat di Mina itu disebut dengan masih masuk dalam ayat ayyamul ma'dudat. Wazkurullah bi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Al-Baqarah ayat 203. Hari yang terbilang ini diantara maknanya itu adalah hari setelah Idul Adha, yaitu hari-hari tasyrik. Kemudian diingat lagi hari tasyrik itu hari berzikir.
Hari tasyrik itu hari berzikir. Sebenarnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 203 ya. Yang tadi wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Kalau ayat yang lainnya itu fi ayyamin ma'lumat. Kalau maklumat itu hari yang tertentu, di situ maksudnya awal-awal Dzulhijjah. Kalau ini hari yang berbilang. Apa saja zikir dimaksudkan ketika itu? Nah, ini para ulama katakan berikut ini. Kami ringkaskan dari perkataan Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif. Ia katakan, pertama berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Ini disyariatkan hingga akhir hari tasyrik. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan bukan hanya sholat wajib, namun termasuk juga sholat sunnah. Yang sholat sunnah fajar, sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, sholat tahajud. Jadi ketika itu, setelah itu masih boleh bertakbir. Jadi bukan hanya sholat wajib saja. Lalu yang kedua, membaca tasmiyah ketika menyembelih kurban. Kan menyembelih kurban juga sampai hari tasyrik. Hari tasyrik tetap ada menyembelih kurban. Maka zikirnya di sini dengan membaca tasmiyah. Saat menyembelih kurban itu membaca bismillah. Sebagian ulama katakan itu wajib membacanya saat menyembelih kurban. Kalau ulama Syafi'iyah itu katakan hukumnya sunnah. Makna yang lainnya lagi adalah berzikir memuji Allah ketika makan dan minum. Nah, karena ketika itu kan kita yaumu aklin wa syurbin kan, hari makan dan minum kan, kita menikmati makanan dan minuman ketika itu, maka berzikirlah pada Allah, memuji Allah karena kita dapat nikmat makan dan minum. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumroh di hari tasyrik. Karena jamaah yang di Mina itu pada tanggal 11, 12 atau sampai Nafar Tsani tanggal 13, mereka kan lempar jumroh. Mereka sambil mengucapkan Allahu Akbar ketika melempar. Masing-masing jumroh mereka lempar dengan 7 batu. Kemudian yang kelima, berzikir kepada Allah secara mutlak. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Kita dianjurkan sekali lagi memperbanyak apa? Zikir di hari-hari tasyrik. Zikir secara mutlak, zikir apapun. Namun kita ini biasanya lalai ketika hari tasyrik ini dikarenakan ya tadi, ya sibuk dengan makanan, minuman, ya. Mungkin bisa jadi futur ketika hari tasyrik tadi, atau baru ditinggal sehari, 2 hari untuk libur kajian sudah futur gitu. Lalu ada amalan lagi, ini yang biasa kaum muslimin tidak mengetahui. Di hari-hari tasyrik juga dianjurkan memperbanyak doa sapu jagat. Para ulama itu berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Di ayat 201 kan ada penyebutan begini. Wa minhu may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka itu mengucapkan Rabbana atina, ya Allah karuniakanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Padahal di ayat 200 itu disebutkan fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, yaitu karena tanggal 11 12 hari tasyrik ini tinggal ya istilahnya penyelesaian saja sampai nanti tawaf ifadah kaum muslimin itu lakukan yang berhaji tadi. Ya, jadi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikir lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berkata Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang cuma katakan ya Allah karuniakanlah kepadaku, kepada kami kebaikan di dunia. Dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa karena semua tujuannya itu untuk dunia. Wa minhum may yaqulu yang tadi kita sebut, dan di antara mereka ada yang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam ayat ini kebanyakan ulama salaf menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah dan Atha
Dan juga di sini ada nukilan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia katakan, diriwayatkan dari Al-Jassas, dari Kinanah Al-Qurashi. Terus dia mendengar Abu Musa Al-Ash'ari berkata ketika berkhutbah pada hari Nahar Idul Adha, 3 hari setelah hari Nahar, itulah yang disebut oleh Allah dengan ayyam ma'dudat. 2 pada hari tersebut tidak akan tertolak, pasti terkabul, maka bersegeralah berdoa dengan berharap pada Allah. Di sini ditunjukkan kalau berdoa pada hari tasyrik, ya, ini juga doa yang terkabul. Kemudian di hari tasyrik ini juga pelajarannya adalah kita hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pada hari tasyrik terkumpullah berbagai macam nikmat. Nikmat badaniyah dengan makan dan minum, juga terdapat nikmat qalbiyah, nikmat hati dengan kita disuruh berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik hati adalah yang sering berzikir dan bersyukur. Dengan demikian nikmat-nikmat tersebut akan menjadi sempurna. Jika kita diberi taufik untuk mensyukuri nikmat, maka syukur yang baru itu sendiri adalah nikmat. Sehingga perintah syukur selamanya tidak akan usai. Seorang penyair mengatakan, "Idza kana syukri nikmatallahi nikmatan 'alayya lahu fi misliha yajibu syukur." Jika mensyukuri nikmat Allah adalah nikmat, maka karena nikmat semisal inilah kita wajib bersyukur pula. Dan di antara manfaat makan dan minum di hari tasyrik, para ulama katakan untuk memperkuat ibadah. Di antara manfaat makan dan minum di hari tasyrik untuk memperkuat ibadah. Hari tasyrik itu disebut dengan hari makan dan minum, juga berzikir kepada Allah. Para ulama katakan ini pertanda bahwa makan dan minum pada hari raya seperti ini dapat menolong kita untuk berzikir dan melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan inilah semakin sempurna rasa syukur terhadap nikmat dapat menolong dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, barang siapa menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, berarti dia telah kufur pada nikmat. Maksud inilah yang nantinya akan menghilangkan nikmat, sedangkan bersyukur kepada Allah itulah yang nanti akan menghilangkan bencana. Jadi bermaksiat itu menghilangkan nikmat, bersyukur itu akan menghilangkan bencana. Nah, di halaman 6869 di sini kami sebutkan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 amalannya itu apa saja. Nah, di halaman 6869 di sini disebutkan kalau amalan di saat Idul Adha itu adalah dianjurkan tidak makan sebelum sholat Idul Adha bagi yang punya kurban. Hal ini tidak berlaku bagi yang tidak punya kurban. Kemudian yang kedua, sholat Idul Adha. Kemudian yang ketiga, menyembelih kurban. Kemudian yang keempat, tidak boleh puasa pada Idul Adha. Kemudian yang kelima, sudah boleh motong rambut dan kuku bagi sahibul kurban yang kurbannya disembelih pada 10 Zulhijjah. Kemudian di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik, amalannya adalah 1, penyembelihan kurban masih dibolehkan sampai hari tasyrik terakhir. Yang kedua, tidak boleh puasa pada hari tasyrik meskipun pada Ayyamul Bid tanggal 13-nya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kelima, hari itu adalah hari makan dan minum. Kemudian yang keenam, hari tersebut yaitu hari tasyrik adalah hari kita itu bersyukur. Nah, 3 buku ini sudah ada versi e-booknya. Jadi selain versi fisiknya ada, ya mungkin juga sudah ada yang beli versi fisiknya ini di toko Wifi di 0852 00 171 222. Ya, buku ini sekaligus bisa dibeli ya di toko Wifi, toko online 0852 00 171 222. Nah, dan bisa download juga gratis di website rumaiso.com. Ada cari dengan kata kunci saja amalan awal Zulhijjah 1. Terus ada yang belajar kurban sesuai tuntunan Nabi SAW 2. Dan yang ketiga ini buku bagus nih. My Bucket List Berhaji. 1 video sudah pernah saya bahas di channel Rumaiso TV. Cari judulnya kiat atau amalan untuk segera berhaji. Hari Ahad besok jam 4:30 saya akan rambungkan juga buku ini. Ada 1 video sudah saya ada rekamannya ya. Lihat di channel Rumaiso TV. Yang belum makanya subscribe biar tahu ada video-video terbaru. Sisa bahasan karena saya tinggal bahas separuh lagi.
Nanti insya Allah hari Ahad jam 4:30 sore. Baik, selanjutnya saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube dulu kayaknya nih. YouTube sudah banyak nih. Sambil nanti ada yang telepon nanti bisa diangkat. Saya angkat. Bisa telepon, lihat di layar kaca ada nomor HP 0812 281 85131 ya. Oh iya, malam ini jangan lupa rekan-rekan muda, malam ini Sabtu night. Judulnya bagus, mudah-mudahan saya bisa dialog juga dengan Biro Jodoh Rumaiso. Judulnya dapat jodoh beda manhaj. Ya, dapat jodoh beda manhaj. Baik. Di sini saya buka dulu di YouTube sambil saya tunggu telepon ya. Assalamualaikum Ustaz, apa saja larangan di hari tasrik selain berpuasa? Enggak ada ya. Jadi cuma larangan puasa saja. Tidak boleh puasa gitu, berarti bebas. Dan itu masih hari raya kita juga. Ustaz, apakah takbiran berjamaah setelah sholat wajib itu ada anjurannya? Dirinci jadi dua. Kadang kita mesti melihat ada yang memang sudah biasa untuk berzikir sendiri, maka dia silakan berzikir sendiri. Namun ada yang perlu dituntun karena belum tahu sunnah-sunnah seperti ini. Maka mungkin saya biarkan saja kalau ada yang melakukan seperti itu, dibiarkan karena bisa jadi ada yang belum tahu ada anjuran takbir sampai hari tasyrik yang terakhir. Ada telepon, silakan angkat. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Guru Pak Ustadz. Ya, Suaranya silakan. kecil Pak Ustadz. Tes. Coba Mas Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz. Ustadz, saya kan 5 tahun yang lalu kan punya warung. Kemudian saya sebagai pemuda, ada orang yang mengerjakan di warung satu keluarga. Kemudian setelah selang setahun, hampir 2 tahun, warung saya bangkrut, kemudian tutup. Pada saat tutup itu, orang yang mengelola warung tadi tidak bilang kalau dia punya hutang dan sebagainya. Kemudian warung itu setiap bulan kan saya kasih dana 5 juta ya untuk operasional belanja. Yeah. Ternyata setelah itu dia pergi dari Kalimantan ke Jawa. Saya nggak ada kontaknya lagi. Nah kemudian Terus itu dia punya hutang Ustadz di warung. Dia punya hutang di warung sayur. Utangnya saya nggak tahu. Ini saya mau melacaknya. Apakah itu kewajiban saya Ustadz? Karena kan setiap bulan itu kan saya kasih uang 5 juta untuk dia belanja sebenarnya. Apakah utang itu tanggung jawab ibu ya? Itu utangnya terkait apa? Saya nggak tahu. Kan gini, saya tahu itu dari teman dia. Bahwa ternyata dia itu punya hutang-hutang gitu Ustadz, banyak hutang. Dan akhlaknya nggak baik. Ternyata gitu. Di belakang saya dia seperti itu. Dan dia juga punya hutang. Katanya punya hutang sayur gitu. Terkait dengan jualan atau bukan? Nah, saya nggak tahu Ustadz, karena orangnya sudah 5 tahun yang lalu sampai sekarang dia juga punya hutang pribadi ke saya, dia nggak bisa dihubungi. Ya sudah, itu anggap hutang dia dulu, karena kalau tidak ada kaitan dengan jualan itu yang usaha ibu kasih modal tadi, nggak usah diurus, ngapain Bu? Oh gitu. Iya, dia dulu, kecuali kalau jelas itu dari usaha baru. Kalau seandainya saya lacak utangnya kemana gitu juga bisa ya Ustadz ya? Bisa juga, boleh. Oh, gini. Ustadz, satu lagi. Ustadz, saya kan mau keluar swasta ya. Terus saya istikharahnya itu kemana? Apakah saya minta dipilihkan antara dua itu, atau saya yakinkan ke swasta kemudian doa ke swasta itu? Yakinkan ke swasta baru kemudian jalani itu. Gimana Ustadz? Yakinkan ke swasta terus jalani itu. Kalau dimudahkan ya berarti memang nasibnya di situ, Allah takdirkan di situ. Tapi saya belum berani keluar Ustadz. Baru mau minta petunjuk aja, gimana Ustadz? Ya timbang-timbang dulu kalau gitu. Banyak musyawarah ya dengan yang lain. Terus gimana cara meyakinkannya Ustadz? Cara meyakinkannya ya setelah mau dicoba ya istikharah ya nggak apa-apa. Gitu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat ini dulu. Oh ya, Zoom silakan kalau ada yang nanya. 2 dulu monggo Zoom. Baik Ustadz, silakan yang angkat tangan dari Ibu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang pertama, apakah benar bahwa sebelum datangnya hari Arafah kita dianjurkan untuk bermaaf-maafan, karena
ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda seluruh amalan akan diangkat menuju Allah pada hari Arafah kecuali amalan orang-orang yang bermusuhan. Apakah hadis tersebut sahih? Iya, hadis itu tersebut sahih, tapi kan bukan dapat anjuran kalau sebelum ini. Sebenarnya tradisi orang Indo aja nih ya. Kita terlalu dan itu budaya yang ini baru-baru muncul ketika medsos tuh ada gitu loh. Akhirnya latah semuanya ngikut. Oh itu buat kayak gitu loh, kita ikut, kita share lagi ya gitu ya. Nggak ada medsos tuh nggak mungkin ada kayak begitu. Jadi medsos membuat budaya baru lagi di negeri kita itu. Sebelumnya kita nggak pernah dengar, saya dari kecil nggak pernah dengar kayak gitu. Padahal saya berulang kali lewati hari Arafah, Idul Adha, baru aja medsos ada, WA ada. Yang sebenarnya nggak perlu. Kalau ada salah saja minta maaf gitu. Kalau nggak ada salah ya sudah. Nggak usah khususkan nanti masuk Arafah gitu, nggak usah. Gitu. Kecuali kalau itu budaya seperti saat ini ya, Idul Fitri ya, memang kalau Idul Fitri ya sudah jadi budaya di negeri kita seperti itu ya, saya mungkin biarkan saja gitu. Kalau ini kan terlalu buat-buat lagi. Ketika kita masuk ke bulan baru lagi, nanti masuk bulan Rajab, masuk bulan apa, kayak gitu lagi nanti terjadi. Ya. Berulang lagi. Akhirnya semua jadi ketika masuk awal bulan, masuk momen-momen kayak gitu yang mereka buat-buat, semua dianggap harus minta maaf gitu. Wallahu alam, tidak perlu ikut-ikutan latah seperti itu. Nah, kemudian satu lagi ya Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kulit hewan kurban dijual ke pengepul, kemudian uang hasil jual kulit tersebut dibagikan ke orang-orang, Ustaz? Ke orang miskin? Enggak, kembali ke ini Ustaz, yang dikasih daging-daging kurban itu, Ustaz? Iya, berarti orang-orang yang butuh ya? Sekitar warga sekitar yang berkurban itu, Ustaz. Asalnya begini, yang paling tepat itu semua tidak boleh dijual, bagi cuma-cuma aja gitu. Nanti ada yang mau ngambil, ambil aja, bawa gitu. Atau kasih ke pengepul aja langsung. Kenapa punya apa istilahnya ya, kreasi untuk mewujudkan ini jadi uang gitu loh. Kalau mau ya mungkin pendapat dari mazhab Abu Hanifah itu dia jual kulit tapi disalurkan untuk orang miskin. Kalau disalurkan untuk orang miskin boleh ya Ustaz ya? Ya, pendapat mazhab Abu Hanifah. Oh iya. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i wallahu alam masih tidak diizinkan itu. Oh iya. Bagaimanapun bentuknya, jadi kalau tidak dijual di mana? Itu lebih aman. Dijual di mana? Iya, itu lebih aman. Ya. Ya Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Baru saya beralih ke ini lagi. Ya, saya bacakan dari chat dulu Ustaz. Ya. Ustaz ingin bertanya, apakah makna dari tasyrik dari sisi bahasa dan istilah? Itu tadi sudah disebut, tasyrik itu mengeringkan, karena saat itu hari tasyrik daging yang sudah disembelihkan dijemur, dipepeh atau dikeringkan, didendeng gitu. Biar daging ini masih boleh dipakai, masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, maka tasyrik disebut tasyrik seperti itu. Walaupun secara istilah bukan hanya terbatas pada ngurus daging. Hari tasyrik itu hari tadi disebut hari Mina, hari zikir, hari bersyukur, lebih umum lagi daripada itu. Baik, ada lagi? Satu lagi? Silakan. Baik, silakan dari penanya langsung, Ibu Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah wajib bagi saya itu untuk mengeluarkan nominal harga software ya Ustaz? Karena kan dulu saya pakai beberapa software bajakan. Itu karena tidak tahu Ustaz. Apa? Pakai apa Bu? Software? Iya, software bajakan Ustaz. Untuk usaha apa itu? Enggak, untuk pribadi Ustaz. Ya sudahlah, ya kafarotnya atau tebusannya beli software ori gitu. Apakah itu wajib tidak ya Ustaz? Karena ini saya tuh ada dua kasus yang saya bingungkan. Kalau yang pertama itu kan dulu saya kan dapat software dari berbagai sumber ya Ustaz. Qadarullah dulu saya itu pernah beli di salah satu toko kaset gitu yang saya nggak tahu kalau
beli software bajakan itu kan nggak boleh gitu. Saya kiranya ini hal-hal saja Ustaz. Yang mana saya pun juga pakai software ini tuh sebentar, hanya sebentar sekali gitu, karena nggak bisa makainya langsung saya nggak pakai, hanya coba sebentar gitu Ustaz ya. Dan ternyata saya cek itu lisensinya itu sampai 70 jutaan Ustaz, kan agak sulit bagi saya ya Ustaz. Dan saya juga cari-cari informasi gitu di internet, ada yang bilang itu ya tadi itu Ustaz, harus beli atau harus mengeluarkan uang, itu bagaimana ya Ustaz? Kalau itu enggak sih, tapi gini, konsekuensi kita pakai milik orang punya seperti itu. Maka kalau orang tanya, Ustaz, saya daruratmu bagaimana gitu? Kamu punya laptop, ada Windows yang harus pakai untuk jalani program, ya itu konsekuensi harus beli. Kalau enggak usah punya laptop gitu gampangannya. Dan itu bukan darurat, masih bisa suruh orang lain kerjakan kalau itu misalnya desain macam-macam, orang lain desainkan, dia punya software, dia pakai itu, ya memang itu tugas dia untuk buat, bukan kita. Jadi konsekuensi dari punya laptop, ya softwarenya juga harus punya dong. Untuk operating sistemnya juga demikian. Kalau tidak ada bawaan dari laptop tadi, ya dia konsekuensinya harus beli. Kalau enggak, ya nggak usah pakai alat ini. Maka apakah tadi harus dibayar dengan tebusan tertentu? Walau alam, kecuali mungkin di ini ya, ada bisnis dari situ ya, ada menghasilkan uang dari situ. Nah itu baru ditobati, uang ini jadi nggak berkah, ya dicuci uang ini, dikeluarkan, baru setelah itu dia pakai dari software yang halal. Seperti itu. Oh ya Ustaz, berarti kalau untuk pribadi itu mungkin agak longgar gitu kan Ustaz maksudnya? Enggak longgar juga, tetap tidak boleh. Iya, soalnya saya juga sudah agak gitu, saat saya tahu nggak boleh, laptop saya yang isinya bajakan itu pun langsung saya nggak pakai lagi gitu, beli baru isi yang asli-asli gitu Ustaz. Tapi ya itu tadi ada kan beberapa dulu software saya lanjut beli yang bajakan atau mungkin minta, tapi kan karena saya nggak tahu gitu loh Ustaz, dan ternyata Ya kalau sudah tahu ya mudah-mudahan Allah maafkan yang ketidaktahuan tadi. La tu'akhizna in nasina aw akhtana. Terus? Lalu bagaimana kalau ada orang yang bilang kita keluarkan itu gimana ya Ustaz? Kita apa? Soalnya mungkin tetap dikeluarkan uangnya itu. Enggak, kecuali kalau ada keuntungan dari situ. Itu pendapat saya ya. Kalau nggak terima nggak apa-apa, saya sudah sampaikan pendapat tadi. Oh, baik. Iya, saya nggak ulang-ulang jawaban saya. Baik. Baik. Saya baca dulu lewat YouTube. Sambil ada telepon silakan. Ada telepon silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Umur Raisa, Tat. Ya, Umur Raisa silakan. Tat, gini. Apa sih hukumnya seorang wanita yang bercadar itu jadi panitia 17 Agustus? Saya belum pernah dengar, Bu. Iya, makanya. Ini sebenarnya kayak gini kan ya. Dan itu anak itu masih kelas 2 SMA sih, cuma kan udah bercadar. Dan kebetulan itu sekolahnya itu satu yayasan sama anak-anak, cuma anak-anak kan di SD gitu ya. Dia di SMA-nya gitu. Saya setelah lihat proposalnya kok itu yang 17 Agustus di edarannya itu, kok ini anak ini yang bercadar kok jadi sekretaris panitianya gitu loh. Terus anak konfirmasi kan ke anaknya itu, terus lewat Japri gitu. Cuman dibaca aja, nggak dijawab, nggak diapain gitu loh. Mungkin sudah malu sama ibu kali. Dirit doang nggak mau balas. Kebetulan juga ini satu perumahan kan satu. Iya, penting sampaikan aja Bu. Kalau nggak ini ya nggak usah. Maksudnya nggak usah dikejar-kejar gitu berulang kali. Sampaikan aja. Kalau terima ya alhamdulillah, nggak ya sudah. Oh iya. Terus Ustadz gini, misalkan seorang wanita gitu, kemarin kan puasa Arafah ya Ustadz ya. Apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah kemarin ya. Iya. Terus di tengah perjalanan pas zuhur itu datang bulan gitu. Itu pahalanya bisa didapatkan penuh apa enggak Ustaz? Iya, pahala selama dia puasa tadi didapat. Oh, didapat ya. Iya.
Dan dia termasuk orang yang uzur juga, karena seharusnya dia bisa jalani full, tetapi qadarullah ketika itu datang bulan. Mudah-mudahan dicatat sebagaimana orang yang sakit, dia tidak bisa jalani sempurna, dicatat amalan itu dia lakukan gitu. Oh iya, gitu. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Iya, waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus takbiran tadi sudah. Kalau mau interaktif tadi ya di nomor itu bisa telepon langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yeni. Ana hamba Allah dari Jakarta mau nanya, apa hukumnya jika pihak panitia kurban hanya menyebut nama peserta kurban tanpa menyebut binti? Ya sudah dapat niatannya. Kalau saya sendiri kalau praktekkan kurban itu, saya kadang cuma lihat aja begini. Lihat, oh ini 7 orang ini sudah saya niatkan sudah untuk 7 orang misalnya kalau sapi ya. Saya kemarin nyembeli 2 sapi itu. Ada 7 nama, sudah ada 7 nama. Saya cuma perhatikan aja ini nama pertama, ini nama yang lainnya, terus bismillah Allahu akbar. Sudah. Ya. Dan itu sudah dianggap dia niatkan untuk itu kan. Jadi tetap termasuk dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus bagaimana niat untuk yang sudah meninggal? Pak Ustaz, bagaimana niat untuk yang sudah meninggal? Apa niat apa ini pertanyaan? Tidak jelas. Saya ingin bertanya, jika kurban tapi setelah sebut nama itu bagaimana? Ditambah hajjah tapi belum pergi, ditambah haji tapi belum pergi haji. Salah sebut nama tetap sah, yang penting niatannya. Jadi kembali ke niatannya. Yang penting sahnya itu bismillahirrahmanirrahim, niatkan untuk siapa gitu. Seandainya nama tidak disebutkan lengkap atau ada salah sebut nama, tergantung pada niatnya juga. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ainun di Bandung. Iya, silakan. Ustaz, pertanyaannya jadi ada sebuah aplikasi. Iya. Isinya untuk membaca berita. Iya. Nah, saat kita membaca kita dapat koin. Nanti koin kalau udah kekumpul banyak bisa ditukar uang gitu. Nah, terus kalau misalkan kita share ke temen, terus temennya download aplikasinya juga, terus kita juga dapat koin lebih. Terus seterusnya kalau temennya share lagi, ntar kita dapat koin lagi. Nah itu kira-kira hukumnya halal nggak? Itu berita apa yang dibaca pertama? Berita umum sih Ustaz. Semua berita ada. Sebentar. Ada berupa saldo mungkin dikasih masuk ke dompet virtual gitu ya? Iya. Terus ya soalnya masa cuma kayak begini aja sudah dapat duit gitu loh. Dan orang kan ini baca berita berhadiah dan komunitas game macam-macam. Saya sih nganggap secara hukum sih nggak masalah dia dapat hadiah. Ya intinya dapat hadiah dari situ gitu. Tapi dari sisi manfaat untuk dia ya kurang, waktu habis juga cuma untuk itu. Terus kalau lebih berusaha dengan tangan kan seperti Nabi SAW katakan, beliau ditanya ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling bagus, paling thayyib, beliau dikatakan kerja seseorang dengan tangannya sendiri, artinya kerja keras. Kita seperti ini kan jadi malas-malasan gitu loh. Apa semua nanti mau ganti profesi, nggak usah kerja di kantor, cuma baca berita aja, nongkrong depan HP gitu. Akhirnya orang jadi tidak berkembang, tidak ada yang mau jadi scientist, tidak ada yang mau jadi ilmuwan. Cuma seperti itu saya sudah dapat duit gitu loh. Akan-akan ya tidak mendidik lah. Tidak mendidik untuk jadi orang yang kerja keras, orang yang sukses gitu enggak. Ya, jadi saran saya seperti itu. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Terus ya. Bagi wanita haid, amalan apa yang bisa dilakukan untuk bisa dapat pahala keutamaan puasa Arafah? Kalau keutamaan puasa Arafah tidak bisa. Puasanya kan tidak boleh. Dia paling ketika itu cuma zikir, takbir, dan
memperbanyak doa. Doa kan pada hari Arafah kan doa yang terkabul. Dia bisa berdoa karena untuk berdoa tidak disyaratkan harus bersuci. Terus sholat id dia cuma dengar sholat id dia dengar itu untuk ambil nasihat, terutama kalau yang tidak ada perselisihan ulama itu yang dilakukan di lapangan. Dia bisa hadiri di lapangan, kemudian dengarkan khutbah dengan baik. Apakah jika menjadi imam itu harus memperhatikan panjang pendek bacaan? Iya, terutama Al-Fatihah ya. Al-Fatihah harus benar. Kalau enggak, seorang itu yang tidak bisa baca Al-Fatihah disebut ummi. Termasuk dia menjadi imam sholat id, imam sholat taraweh, imam sholat wajib sama. Lalu gimana menunda sholat isya? Karena jamaah belum berkumpul, masih pada tahlilan. Apa baiknya ditunggu? Kalau sudah waktunya kerjakan gitu, enggak masalah. Apakah ada perbuatan bid'ah yang biasa dilakukan saat kurban? Kalau saat kurbannya ya, tergantung tiap tempat ya. Asalnya kurban ya cuma nyembelih, kemudian bagi-bagi gitu. Paling cuma amalan yang keliru ketika jual hasil kurban, seperti itu yang keliru. Ada telepon, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ustaz, anak mau tanya nih. Dengan siapa di mana nih? Tentang Siapa ini? Oh iya, ini Effendi Ustaz di Oh, Banda. Iya, silakan. Mana nomor yang satu nih? Iya. Ada pulsa yang satu. Iya, silakan. Gimana kabar Ustaz? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Gimana kurban di sana? Halo. Ya Ustaz. Gimana kurban di Banda? Oh, merek teman-teman yang menangani Ustaz. Teman-teman yang di daerah yang menangani, saya nggak tahu, mereka nggak kabari saya. Oh, tidak dihubungi itu? Ya sudah tanya Saya apa udah dulu? hubungi Abang Buyun sih. Oh, tapi Saya minta satu aja buat tutupi kesalahan saya kemarin di kampung karena dia. oh. Tapi mereka nggak kasih, saya mau ya udah nggak apa-apa. Nanti sudah Tapi berikutnya. kami dapat, alhamdulillah saya doa-doa. Saya nggak mau gara-gara itu kami berselisih lah, nggak apa-apa. Saya tawarkan bantu. Insya Allah kayaknya lancar tuh, saya tengok lancar. Alhamdulillah. Padahal masyarakat ada jadi pengen, alhamdulillah kasih. Enggak putus-putus. Saya tanyakan pertama. Iya. Terus tanya apa? Ya, oke, saya kurang tapi jadi kemarin itu ada tetangga yang datang dan saya, ayo takbir di mic dong, di mikrofon biar rame. Kan? Jadi saya nggak bisa buat apa, saya kira mereka di mikrofon bersama-sama. Hukumnya takbir itu kan. Bentar ini suara putus-putus nih, kayaknya di Banda sinyalnya jelek nih. Saya isinya dulu Ustaz. Iya. Udah jelas Ustaz? Udah jelas. Coba diulang lagi pertanyaan. Yang pertama tentang bertakbir di mikrofon, kemudian secara bersama-sama pada saat penyembelihan. Ini sudah menjadi tradisi Ustaz di kampung. Sudah, biarin saya, nanti konflik lagi. Iya. Itu dibiarin saja. Mau pahamkan di situ agak sulit. Nanti kapan-kapan baru dijelasin. Terus? Yang kedua, saya menyimpan daging sisa sih, sebagian saya bagi buat masyarakat, sebagian buat santri juga di sini biar mereka bisa makan 1 hari 2 hari gitu. Iya, terus? Karena mereka pun gimana, apa masih boleh atau saya harus bagikan semuanya habis itu buat santri, orang tuanya dan juga masyarakat. Saya simpan beberapa kilo aja buat boleh santri saja, makan. boleh. Ini tidak pembagian kurban itu tidak seperti zakat gitu, enggak? Boleh saja. Iya, boleh. Jadi kalau zakat kan misalnya, kalau zakat fitrah kan harus sebelum sholat id kan harus sudah dibagi. Kalau kurban enggak, yang penting kurban sudah disembelih, nanti pembagian bisa nyusul, enggak masalah. Alhamdulillah. Dan memang Roja mengingatkan itu buat santri dan sebagiannya juga buat dakwah, buat siar gitu atas nama Roja. Iya, enggak apa-apa. Oh, ya, jadi boleh ya Ustaz? Boleh. Iya, baik. Baik Ustaz, insyaallah. Iya. Jazakallah khair. Wa iyyakumullah barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada lagi nih Baik, coba dari Zoom dulu. Silakan. Baik Ustaz.
Silakan Ibu Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya tentang sholat berjamaah. Apakah apa hukumnya jika kita sholat berjamaah dengan imam yang berbeda aliran dengan kita? Untuk diketahui bahwa anda tersebut suka menjadikan orang lain di luar jamaah. Terima kasih. Maaf Bu, ini suara kurang jelas ya. Coba diulang lagi Bu. Mungkin lebih dekat ke mic-nya apa ya? Apa hukumnya sholat berjamaah dengan imam yang berbeda aliran dengan kita diketahui bahwa aliran tersebut sering dialihkan orang yang di luar jamaahnya. Sebentar, kok suara tambah kecil ya? Bu, suaranya tambah kecil, atau ada yang bisa bacakan ulang pertanyaannya itu? Saya tulis. Coba dibaca Bu. Bisa dibacakan pertanyaannya aja ya. Nah itu bisa dibacakan Bu. Pertanyaannya, apa hukum sholat berjamaah jika imam berbeda aliran dengan kita? Sah, karena tidak disyaratkan harus satu aliran. Yang penting rukun-rukun sholat terpenuhi dan dia layak jadi imam. Terus masih ketik ya. Lanjutnya, ada keterangan untuk diketahui bahwa aliran tersebut sering mengkafirkan orang lain. Secara hukum bagi dia kan tidak sampai kafir bagi dia gitu loh. Jadi dia jadi imam, dia kan tidak melakukan pembatal keislaman, maka sholatnya sah bermakmum di belakang dia, dan secara hukum masih boleh. Yang penting syarat-syarat sholat terpenuhi dan kelayakan jadi imam terpenuhi. Ya, terus ada lagi dari Zoom, silakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya Mas Richard, dilanjut Ustaz. Ya. Satu lagi, izin bertanya, apakah kita diperbolehkan bagi yang berkurban minta daging hak kita, misal dari panitia kurban. Kita yang berkurban hanya diberikan 1 jatah daging bagian paha. Padahal kita minta ke panitia minimal 10 bungkus daging, dan daging itu kami ingin berikan untuk yang berhak diberikan. Mohon penjelasannya. Harusnya panitia itu menerima masukan dari sahibul kurban karena dia yang punya hak di situ juga ya. Karena kalau kita lihat jatah kurban itu kan sebagai ulama berpendapat seperti ini, termasuk dalam mazhab Syafi'i juga ya. Ada jatah untuk sahibul kurban, ada jatah untuk sedekah kepada orang miskin, ada jatah untuk hadiah untuk orang-orang kaya gitu. Jadi kalau sahibul kurban nuntut misalnya, ini saya nggak mau untuk saya mau kasih untuk orang miskin semuanya, nanti saya yang bagi gitu. Ya harusnya panitia nurut saja gitu, karena itu kerjaannya dia. Panitia cuma wakilkan saja untuk penyembelihan, untuk pembagian yang panitia dituntut untuk bagi gitu. Namun kalau ada yang dia tuntut misalnya, ini saya minta bagian paha, saya minta bagian ini, terserah dia gitu. Itu haknya sahibul kurban. Mungkin panitia yang belum ditatar atau belum dibina untuk hal ini, sehingga mungkin ada yang sebagian terlalu kaku gitu, harus satu jatah saja gitu. Enggak juga, tergantung ya. Namun ya sebagai masukan juga bagi sahibul kurban, ya mungkin panitia tidak kasih karena jatahnya minta terlalu banyak gitu. Tapi kalau mau disampaikan dengan cara baik, bilang aja ini saya mau bagi, ini bukan untuk saya, ini untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya mau bagi dari ini. Ya harusnya panitia kurban juga relakan untuk diberi. Baik, satu lagi. Dari Zoom silakan satu lagi. Monggo dari Zoom ada satu lagi, silakan. Silakan Ibu Yuni Winarsi. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Ustaz, begini Ustaz. Apa? Suami saya kan ikut tahlilan. Ya. Itu bagaimana ya kita bersikap, jadi kita itu dapat ketempatan acara itu. Keliling berarti ya. Saya keliling satu kampung gitu ya acara tersebut. Halo? Keliling satu kampung ya acara Iya, tersebut. jadi kan tiap-tiap rumah kan pasti nanti kedapatan gitu loh. Iya. Kedapatan ya, mungkin satu RT gitu ya, sudah ada giliran tiap malam apa nanti ke rumah A gitu ya. Malam berikutnya lagi rumah B gitu ya. Iya, itu gimana Ustaz? Ini agak sulit ini Bu. Kan sebenarnya itu nggak boleh. Iya, tapi saya nimbangnya ini masalah tetangga ini lebih berat daripada cuma sekadar nolak Bu. Kalau nolak saja dan nggak ada apa-apa di situ, ya, kehidupannya individualistik juga, nggak yang satu dan yang lainnya saling cuek, enak gitu ya. Namun kalau ini kan mereka nganggap itu kerukunannya, kebersamaannya ada itu dengan acara ini gitu. Iya. Mungkin kalau ke tempat ibu-ibu ngatur strategi gini. Ya, acara itu ada tapi mungkin ada ustadz yang diundang untuk bahas surat Yasin misalnya gitu ya. Bahas tafsirnya. Kalau itu sepertinya nggak ada Ustadz. Jadi acaranya hanya kayak doa-doa baca Yasin, terus tahlil-tahlil untuk diperuntukkan untuk misalnya yang sudah meninggal itu siapa-siapa disebutin seperti itu. Ada agak sulit nih Bu. Saya sih ngambil jalan aman aja deh. Jadi tetap saya ngikutin ya Ustaz. Iya, karena konflik bagi kalau ini nanti dengan masyarakat nanti itu lebih berat. Iya. Nah Ustaz, satu lagi Ustaz, adakah doa-doa khusus apabila kita berziarah ke makam? Doa ketika masuk kubur saja dan doa untuk si jenazah, si mayit gitu, itu aja. Iya. Itu aja Bu yang dilakukan. Bagaimana maaf? Yang dilakukan itu doa seperti kita ziarah kubur dan doa untuk jenazah. Yang dibaca doanya. Iya. Untuk misalkan kita bacakan surat-surat apa gitu, itu nggak perlu ya Ustaz? Tidak perlu. Nah Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi sebelum saya beralih ke YouTube, Bu. Monggo. Silahkan Bapak Fauzi Said. Bapak Fauzi. Kalau belum siap, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Saya khairan. Kemarin terus kebetulan di wilayah kami masih zona merah. Kemudian saya dan keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Itu bagaimana hukumnya? Ya, kalau zona merah rawan ya, kepentingan itu lebih penting daripada sholat Id gitu ya. Apalagi sholat Id itu sunnah, gak wajib. Gak masalah Pak, di rumah saja. Halo? Jazakallahu khairan, Tat. Iya. Halo ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Iya, Kom. Baik, saya beralih dulu ke YouTube sebentar. Setelah mau tanya, bolehkah orang yang berkurban mendapat jatah kurban dan memakan dari daging kurban di masjid lain dan bukan daging kurban yang dia kurbankan? Boleh-boleh saja ya. Terus bagaimana tuntunan kurban takbiran ya? Takbiran di hari-hari tasyrik. Apa dianjurkan takbiran hanya pada saat setelah sholat fardu atau bagaimana Ustaz? Boleh juga selain itu dibolehkan, namun yang ditekankan tadi setelah selesai sholat fardu maupun sunnah ya. Fardu maupun sunnah. Nanti bisa lihat tentang takbir ini, lihat di tulisan saya, di tulisan terbaru di rumahisa.com ada pembahasan itu secara lengkap tentang takbir. Saya tinjauan ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Ustadz, jadi budaya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha dan minta maaf itu bid'ah atau tidak? Atau kalau dilakukan tidak masalah? Kalau mengucapkan selamat hari raya wajar-wajar saja ya. Sama dengan Idul Fitri, Idul Adha dibolehkan seperti itu.
Apakah ada anjuran bertakbir secara berjamaah setelah sholat wajib di hari tasyrik? Tadi takbirnya ada, secara hukum tadi takbir ada. Coba lihat jawaban saya tadi di awal ya. Bolehkah menggabungkan niat kurban dengan akikoh karena anak belum diakikohin Ustaz? Kalau belum diakikohin, gugurkan akikohnya saja. Akikoh nggak usah dilakukan lagi, tidak masalah. Apalagi hukumnya sunnah gitu. Maka cukup lakukan kurban saja. Ustaz, bolehkah bertakbir dengan menggunakan mikrofon sebagaimana tadi sudah dijawab ya. Ustaz, anak akhwat sebelum menikah, anak berasal dari kota A. Dan 5 tahun belakangan membuka usaha di kota B. Apakah boleh anak mukim di kota B tanpa ada mahram? Yang penting ketika pergi safarnya ditemani mahram. Baliknya lagi ketika ada safar lagi temani mahram. Safar itu kalau menempuh perjalanan 85 kilo. Kalau kurang dari itu tidak sampai disebut safar. Dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini, apakah seorang wanita yang punya bayi 2 bulan wajib datang ke masjid untuk sholat idul adha? Tidak. Apalagi hukum sholat id itu pendapat paling kuat, sunnah bukan wajib. Ada telepon silakan. Ya, diangkat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan Bu siapa di mana? Dengan Alin Ustaz. Oh, Bu Alin, monggo. Ji. Saya mau tanya, tapi mungkin barangkali tadi sudah dibahas ya, karena saya tadi ngikutinnya karena ada tamu, jadi sambil ngambil. Ini Ustaz yang saya mau tanyakan, kalau kurban ya, jadi di tempat kami itu masih dengan ini ya, jadi yang seperti kepala kulit itu tuh dijual begitu kan, itu kan sebenarnya nggak boleh, cuman kami tidak mampu untuk merubah itu, sedangkan kami korban di situ gitu. Itu gimana korban kami Ustadz? Apakah sah atau gimana ini yang seperti itu Ustadz? Hasil kurbannya diapain Bu yang tadi dijual? Kalau yang itu untuk jadi dijual kemudian untuk penyelenggara, jadi untuk biaya penyelenggaraan kurban. Jadi seperti jagal, seperti apa lain-lainnya gitu kan, ada harus menyediakan konsumsi segala macam seperti itu. Ya masalahnya untuk jagalnya itu. Kenapa dari panitia itu enggak ini ya untuk jagal itu kenapa enggak minta upah sendiri dari sohibul kurban gitu? Ini upah operasional misalnya patungan 3 juta dilebihkan 3.200.000 gitu kan, untuk kepentingan ini lagi lebih besar lagi. Iya, nah itu yang kami sendiri juga tidak, karena kami baru ya di sini ya, jadi belum mampu untuk, sebenarnya kemarin sudah sedikit ini, jadi kita bagi yang buku dari Ustadz itu yang tentang kurban, tapi kebiasaan di sini seperti itu Ustadz, jadi masih kental dengan yang seperti tahlilan segala macam itu di sini masih ini sekali gitu, dan untuk merubah itu kita belum mampu ya Ustadz. Nah itu gimana kira-kira kurbannya yang seperti itu? Ya, kurbannya dilakukan saja nggak apa-apa Bu, tapi ya diniatkan saja, sudah niatin benar, panitia yang salah gitu. Karena gimana lagi, agak sulit Bu. Iya kan, agak sulit ya. Saya suruh keluar dari situ nanti konflik lebih besar lagi. Iya betul. Tapi itu kurban itu bisa dinilai sebagai kurban atau jadi hanya sebagai sedekah begitu ya Ustadz ya? Bisa. Niatannya kurban itu sudah sedekah juga. Iya. Gitu. Maksudnya nilai dari kurbannya itu sendiri gitu, apakah hanya sekedar sedekah atau kita yang seperti itu bisa dinilai dengan kurban juga gitu Ustadz? Iya bisa. Bisa ya. Ya sudah saya sudah niatin benar, namun itu bukan wewenang saya lagi gitu. Kalau ini kalau dari pendapat Ustadz sendiri ya, saya nyuwun pendapat Ustadz, kalau misalnya ini kan dari tahun ke tahun jadi seperti itu terus ya, kalau kita mensikapi seperti itu, apakah besok nih misalnya tahun depan yang
yang itu masih belum bisa dirubah itu kan sebenarnya korban di tempat sendiri itu menurut kami sih itu lebih ya kita memberi lebih, karena apalagi di tempat saya kan memang banyak orang-orang yang memang ekonominya di bawah gitu ya, jadi membutuhkan gitu. Saya pikir itu, jadi ya udah kita korban di sini aja. Tapi kalau yang seperti itu, apakah kita lebih baik korban keluar dengan korban yang lebih betul, lebih benar, atau tetap di sini dengan pertimbangan itu tadi Ustadz. Jadi kita supaya kita juga bisa ikut membagikan ke tetangga yang di sini juga mereka tetangga kami itu tetangga yang mereka banyak yang kurang, seperti itu Ustadz. Mungkin saran saya situ saja, atau kalau Bu Alin punya kemampuan lebih bisa berkurban di 2 tempat. Oh gitu ya. Iya. Jadi di sini sedekah saja gitu ya, yang di luar itu nanti bisa jalankan sesuai dengan tuntunan, terus nanti tetap minta jatah. Saya minta bagian pahanya ya itu saja, yang lainnya bagi-bagi aja gitu. Nah, tetap ada sunnahnya juga didapati. Tapi kalau ini solusi paling bagus yang kedua ini. Ya, mungkin itu bisa untuk masukan pertimbangan buat tahun depan. Iya, tahun depan bisa lakukan 2. Mungkin yang satu di Pogung, yang satu di situ, aman. Iya. Tetap masih bisa jalankan. Berlimpah, Ustaz. Oh, berlimpah. Tetap nanti bisa dapat itu tadi, maksud saya kan sunnah mencicipi masih bisa diperoleh gitu. Terus satu lagi Ustadz ya, kalau misalnya begini, korban nih yang atas nama kami itu misalnya di luar gitu ya, dilakukan di luar, yang kita nggak mungkin untuk minta bagian dari daging korbannya, tapi kemudian ditukar dengan daging korban yang itu hewan punya sohibul korban yang lain, itu boleh nggak? Kalau yang dimaksud ibu ingin menyantap dari hasil kurban seperti yang dilakukan oleh Nabi dapat makan yang berupa hati dari kurban itu ya dari kurbannya sendiri. Gitu. Kalau mau sunnah ini jalankan. Namun kalau cuma sekadar untuk dapat daging saja ya dari manapun boleh. Oh gitu ya. Tujuannya mau apa? Mau daging saja atau tujuannya mau jalankan sunnah Nabi makan dari hasil kurban gitu? Tujuannya sebenarnya untuk dibagikan lagi dari hasil jatah kami gitu misalnya. Oh berarti minta ke panitia itu jatah saya mau ambil, kasih saya 10 kantong ya, gitu aja. Tapi boleh ya ini kan ditukar dengan daging korban sohibul korban yang lain begitu boleh kan? Tergantung Bu Alin ridhonya yang mana. Kalau ridhonya cuma dari daging saya saja, ya berarti ya ambil dari situ. Tergantung aja, jadi cuma enak gimana gitu. Kalau mau bagi-bagi ya karena sulit dipisah-pisah antara yang sohibul korban A, B, C gitu ya sudah ambil dari mana saja boleh. Iya. Gitu ya? Iya. Terima kasih masukannya. Iya. Baik, terakhir dari Zoom satu monggo, terus saya tutup dengan di YouTube. Silakan Umur Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz. Ya. Jadi anak saya itu laki-laki umur hampir 10 tahun. Ya. Nah di musim pandemi ini kan kalau ke masjid pakai protokoler, ayahnya ke masjid, tetapi anaknya tidak. Ya. Nah di rumah saya dia jadi makmum apa jadi imam? Sudah balik belum? Belum. Nah, berarti dia boleh jadi imam, boleh jadi makmum, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Oh iya, baik. Ya itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Wassalam. Ada di lewat chat lagi Bu, silakan. Ada Ustaz. Ya. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema jika diizinkan. Ya. Ada seorang suami, sebut saja A, memiliki 2 istri B dan C. Ya. Saat A menikah dengan C, membeli sebidang tanah.
dan sertifikat tanah tersebut atas nama C, istri keduanya. A dan C saat ini sudah meninggal dunia. Menurut anak-anak dari B, istri pertama, tanah itu memang pernah dihibahkan oleh A ke C. Tapi anak-anak istri pertama dan kedua masih kecil sehingga tidak ada saksi yang kuat terkait proses hibah tersebut. Yang ingin saya tanyakan, pertama, apakah proses hibah tersebut dianggap sah meskipun tidak ada saksi kuat? Hanya ada bukti sertifikat tanah atas nama C, istri kedua. Lalu yang kedua, jika memang tanah tersebut telah dihibahkan oleh pihak A ke C, jika tanah tersebut dijual, bagaimana proses pembagian warisannya? Apakah anak-anak dari istri pertama memiliki hak? Baik, tanah tadi sudah jadi hibah untuk C, tanpa ada saksi dari anak-anaknya pun nggak masalah. Siapa tahu ada saksi dari yang lain. Kan nggak disyaratkan anak-anak jadi saksi di situ, dan nggak disyaratkan dari dua mereka. Yang penting dari si A ini mau serahkan kepada si C. Yang kedua tadi, kalau untuk waris dari tanah tersebut kalau sudah jadi milik si C, berarti anak-anak dari B ya itu tidak dapat. Itu cuma urusan si C nanti dengan keluarganya. Kalau sudah terjadi pemindahan tanah itu jadi milik si C. Ya, seperti itu jawabannya. Satu lagi ada, Zoom? Tidak ada. Sekarang YouTube ini masih ada. Ana akan bantu panitia kurban, terus Ana dapat jatah daging tambahan. Apakah boleh daging itu? Kalau dianggap sebagai hadiah dari sahibul kurban tidak masalah. Bagaimana jika ada di barisan takbiran berjemaah setelah sholat fardu? Tadi sudah jawab ya. Ada telepon langsung? Bisa angkat ya. Terakhir. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini ya? Dari Rosid dari Sragen. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Rosid dari Sragen, Ustaz. Iya, bisa fokus ke telepon, tidak kesiaran. Terkait dengan adab-adab kurban. Salah satunya terkait dengan apabila hewan sedang disembelih, hewan lain maka tidak berada di tempat sembelihan tersebut atau tidak melihat hewan yang sedang disembelih. Nah, itu ada hadisnya atau enggak ya, Ustaz? Terima kasih. Ada, itu bagian dari bentuk berbuat ihsan pada hewan. Karena Nabi SAW katakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah itu menetapkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fasinu dzibha. Jika menyembelih dengan cara yang baik. Kata Imam Nawawi, di antara bentuk menyembelih dengan cara yang baik itu adalah dengan tidak menampakkan hewan yang disembelih pada hewan-hewan yang lain. Itu bentuk berbuat baik pada hewan. Jadi itu bagian dari hadis tadi ya, pengamalan dari hadis berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah malam ini ada lagi, dan untuk keesokan hari nanti ada kemungkinan 2 bahasan. Saya lanjutkan yang harta haram muamalat kontemporer, nanti tunggu saja infonya. Kalau saya bahas harta haram berarti masuk pada pembahasan kaidah dalam jual beli emas atau aturan dalam jual beli emas. Demikian kita cukupkan untuk pagi ini, mudah-mudahan manfaat. Bagi yang telat untuk bergabung bisa ikuti rekamannya ulang, diputar ulang, dan bagi yang baru mendengarkan bisa raih manfaat dari yang sudah disampaikan tadi. Insyaallah besok ketemu lagi jam sekitar 5:15 atau 5:20 tergantung subuh di sini selesai ya. Dan silahkanlah ilmu yang bermanfaat. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.